karakter dan wawasan kebangsaan yang berasaskan Pancasila perlu ditumbuh kembangkan di tengah arus globalisasi, pertarungan ideologi dan pesatnya arus ilmu pengetahuan serta teknologi perlu diimbangi dengan semangat merawat karakter dan jati diri bangsa. Menurut Dirjen Polhum Kemendagri, Dr. Handers Bahtiar MSI. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi bangsa Indonesia, yang di dalamnya mempunyai nilai-nilai dasar bangsa sebagai fondasi terhadap negara Indonesia. Ideologi merupakan sebuah visi atau tujuan yang berdasarkan pilihan hidup, dan saya akan membahas mengenai nilai-nilai ideologi di era modernisasi. Di era 5.0 sekarang ini merupakan suatu ide masyarakat yang dikelilingi oleh beberapa kecanggihan teknologi yang begitu pesat. Pada era ini, masyarakat Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah sosial dan tantangan dalam memanfaatkan bermacam-macam ide yang lahir di era modern ini dengan mengembangkan kualitas serta kemampuan hidup masyarakat negara Indonesia. Salah satu cara membangun persatuan dan kesatuan yang kokoh dari seluruh komponen bangsa adalah melalui penanaman dan pengembangan karakter berdasarkan Pancasila. Melalui penanaman ini, diharapkan seluruh putra-putri bangsa mampu memiliki kesadaran untuk mengamankan dan melestarikan jati diri, budaya, sekaligus menjaga keutuhan dan persatuan nasional Indonesia. Dengan adanya modernisasi mendatangkan beberapa dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Contohnya yang pertama, pola hidup konsumtif. Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat penyebaran informasi menjadi hal yang sangat mudah. Barang yang kita punya bisa tersebar luas melalui sosial media hanya dalam waktu yang singkat. Mudahnya penyebaran tersebut membuat barang semakin banyak beredar di pasaran dan semakin mudah diakses oleh konsumen. Contoh yang kedua, sikap individualistik. Teknologi yang berkembang memudahkan segala aktivitas manusia sehingga orang-orang berpikir bisa melakukan aktivitasnya tanpa bantuan orang lain. Sikap ini menimbulkan rasa ketidakpedulian terhadap lingkungan sekitar. Hal ini membuat orang-orang menjadi makhluk yang antisosial. Padahal, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian contoh ketiga yaitu kesenjangan sosial. Perbedaan ekonomi, fasilitas, dan pendidikan menjadi hal yang wajar terjadi di Indonesia. Laju modernisasi membuat timbulnya kesenjangan sosial tersebut. Masyarakat yang bisa mengikuti modernisasi akan terus maju sehingga menimbulkan kesenjangan dengan masyarakat yang tidak mengikuti laju modernisasi. Di era ini, kita perlu memperhatikan nilai-nilai ideologi Pancasila untuk bisa menghadapi modernisasi dengan efektif. Nilai Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kita harus menghormati orang yang berbeda kepercayaan atau menaati dan menerapkan apa yang telah diajarkan dari agama masing-masing. Menurut pengamatan saya, dalam modernisasi ini, hal yang dipengaruhi oleh perangkat digital, yaitu contohnya ketika pada bulan puasa, kita bisa membayar zakat melalui online, masyarakat harus melakukan jaga jarak termasuk dalam kondisi yang disebut new normal. Dengan anjuran tersebut, adanya pembayaran zakat fitrah via online dianggap menjadi solusi mencegah virus yang sedang merebak saat ini. Nilai Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya kita harus menolong sesama manusia ketika membutuhkan pertolongan. Di dalam era modernisasi ini, pengaruh positif yaitu kita bisa melakukan sesuatu kebaikan berupa open donasi bagi yang membutuhkan melalui media sosial. Dengan adanya media sosial ini, dengan sekali klik, apa yang kita ketik bisa tersebar cepat di media sosial. Kemudian, pada nilai Pancasila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Artinya mengutamakan kepentingan bangsa dengan menyumbangkan sebuah prestasi dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Pengaruh positifnya pada era
modernisasi ini yaitu mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan mengikuti perlombaan e-sport internasional. Selanjutnya, poin keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, kita perlu menghormati orang lain yang sedang memberikan pendapat. Menurut pengamatan saya, sila keempat pada era modern yaitu ketika kita mengupload suatu karya di internet, kita harus siap menerima berbagai kritik dan saran dari orang lain dari berbagai media sosial. Kemudian, nilai Pancasila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya menerapkan sikap adil terhadap sesama. Menurut pengamatan saya pada era modernisasi ini, seperti dari hasil penelusuran bukti-bukti kasus kejahatan yang kurang adanya keadilan. Dengan adanya media sosial mempermudah masyarakat meminta penelusuran kasus dengan mencari bukti-bukti yang lebih akurat, agar pihak yang tidak bersalah mendapatkan keadilan yang tepat. Jadi, untuk menghayati nilai ideologi Pancasila di era modernisasi sekarang ini, kita harus memilah mana yang memiliki pengaruh buruk dan baik terhadap kita, khususnya di era zaman yang serba modern ini. Laju modernisasi memang tidak dapat dibendung. Banyak dampak positif dan negatif yang timbul. Namun, dampak negatif tersebut dapat kita cegah dengan saling bekerja sama dan peduli satu sama lain. Mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan melalui pendidikan karakter dapat memperkuat jati diri kita di dalam arus modernisasi sekarang ini.